memperoleh dan menyajikan informasi. Al-Fatih, tolong dimatikan dulu nak mic-nya nak, Al-Fatih. Memperoleh dan menyajikan informasi. Memperoleh informasi dapat kita lakukan melalui bacaan, seperti yang anak ustazah sudah kerjakan ya di latihan di buku cetaknya nak ya. Anak ustazah membaca bacaan, kemudian Ananda mendapatkan informasi dari bacaan tersebut ya. Ustazah, yang tadi Ustazah. Gimana nak? Ustazah jelaskan dulu ya. Anak-anak Ustazah Andi jelaskan dulu ya nak ya. Tolong dimatikan dulu mic-nya. Ya. Nanti Ustazah akan berikan juga nanti kesempatan berbicara. Nanti ada untuk kesempatan untuk bertanya. Matikan dulu mic-nya nak ya. Matikan nak ya. Memperoleh informasi dapat kita lakukan melalui bacaan. Jadi kita dapat informasi itu melalui bacaan seperti yang anak ustazah sudah lakukan kerjakan di latihan temanya ya. Membaca bacaan dulu, kemudian anak ustazah dapatkan informasinya dari bacaan tersebut. Kemudian mengisi tabel. Mengisi tabel maksudnya anak ustazah dapatkan informasi, kemudian Ananda menyampaikannya kembali dalam bentuk tabel dengan mengisi tabel yang sudah tersedia. Nah, informasi selanjutnya dapat kita sajikan dalam bentuk mind map ya. Nah, kemudian gambar serta melakukan percobaan. Selanjutnya, dengan membaca bacaan, kita dapat memperoleh informasi dari bacaan yang telah kita baca. Kemudian kita dapat menyampaikan informasi tersebut dan menulisnya dengan kalimat sendiri. Nah, seperti yang telah Ananda kerjakan, Ananda baca bacaan, kemudian Ananda menjawab pertanyaannya, ya. Yang informasi. Habib, tolong matikan dulu mic-nya nak ya, Habib. Oke. Kemudian informasi yang diperoleh dapat juga disajikan dengan mengisi tabel dan membuat mind map. Sama ya nak ya, Ananda sudah kerjakan semuanya ya. Mengisi tabel juga sudah ya, membuat mind map juga sudah ya. Selanjutnya, ini contohnya nih. Mengisi tabel ya, informasi yang kita dapatkan dari bacaan bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita kelompokkan di sini yang termasuk benda. Ada kelinci, kelereng, tas, kemudian yang bukan benda, panas, suara, cahaya. Jadi kita kelompokkan dalam bentuk tabel nak ya. Selanjutnya, ini kita sajikan dalam bentuk apa namanya nih? Dalam bentuk mind map ya, mind map. Mind map ini kita isi berdasarkan informasi yang sudah kita dapat melalui bacaan. Kita menyajikannya dalam bentuk mind map. Ini juga sudah Ananda kerjakan ya. Safira, tolong dimatikan dulu nak ya mic-nya ya. Informasi juga bisa digali dengan eksplorasi lingkungan nak. Selain kita membaca bacaan, kita mengamati gambar, kita mengisi tabel dan mind map, kita juga bisa menyajikan dalam bentuk mendapatkan informasi itu melalui percobaan. Ustazah, nomor 2 Ustazah. Mana? Nomor 2 yang mana? Lutfi, tolong dimatikan dulu nak ya. Nanti ada sesi pertanyaan sayang. Lutfi matikan dulu sekarang. Mic-nya dimatikan dulu nak ya. Selanjutnya, Ustazah akan mengulang kembali ya. Sini ada wujud benda yang sudah Ananda pelajari di tema 3 ini. Wujud benda terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan Ananda pun juga sudah tahu mana contoh benda padat, sudah bisa ya. Sudah paham ya? Ininya contoh-contoh dari benda padat, apa saja, cair, gas, Ananda sudah pelajari juga ya. Kemudian ini ada perubahan wujud benda.
Perhatikan. Benda panah angka 1 ini adalah padat, perubahan wujud dari padat ke cair ya. Nah, yang nomor 2 ini dari cair berubah menjadi benda padat. Yang ketiga, perubahan dari cair ke gas. 4, dari gas berubah ke cair. Kemudian yang kelima, dari gas ke padat. Lihat arah panahnya. Kemudian yang keenam, perubahan dari benda padat ke benda gas. Jadi, perubahan wujud dari padat ke cair disebut mencair. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut membeku ya. Kemudian perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap. Ya. Cair ke gas disebut perubahan wujud mengembun ya. Kemudian gas ke padat itu mengkristal, dan dari padat ke gas adalah menyublim. Baiklah anak ustazah, untuk lebih jelasnya tentang perubahan wujud benda, kita bisa menyaksikannya dalam bentuk percobaan. Jadi kita dapat informasi perubahan wujud benda itu bisa melalui percobaan. Kita lihat percobaan, ya, kita dapat informasi tentang perubahan wujud bendanya. Baiklah, disimak ya videonya ya. Tolong speakernya dimatikan dan disimak videonya. Tentang perubahan wujud benda nak ya. Habib, tolong matikan dulu nak ya. Mic-nya tolong dimatikan dulu Habibun Najar. Orangnya ada berapa, Ferla? Coba tengok. Keluarkan dulu lampunya itu. Iya, matikan dulu. Admit orang udah dia admit kan ya? Kok tak bisa buatnya ada nih? Bisa sebelum ini bisa. Lana ya, Afwan ya. Nanti dia kalau dia mau balik Wani bisa ulangi bagian maksud gitu. Ya, nanti ya. Jadi, nah ya, informasi itu bisa kita dapatkan melalui percobaan juga bisa ya. Selanjutnya perhatikan nak ini. Ini contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi cair atau disebut mencair. Ini lilin yang dibakar.
Awalnya dari benda padat, dipanaskan, nah itu meleleh menjadi benda cair. Kemudian kembali lagi ininya jadi benda padat ya. Kemudian ini es krim. Es krim yang diletakkan di ruang terbuka akan cair. Yang terdapat Habib, pada gambar. Habib, maaf. Mic-nya dimatikan dulu ya Habib ya. Ini ada es batu diletakkan di ruangan terbuka, dibiarkan maka akan berubah menjadi air, namanya mencair ya. Kemudian mentega yang dipanaskan. Ini juga perubahan wujud mencair ya, dari padat ke cair. Ini es batu dibiarkan akhirnya menjadi mencair ya. Kalau ini nak, ini pengharum ruangan, dibiarkan dalam lama kelamaan akan habis. Ini perubahan dari benda padat menjadi gas atau yang dikenal dengan istilah menyublim ya. Ini belerang, mengkristal ya, perubahannya itu mengkristal. Kemudian ini perubahan apa? Perubahan dari cair menjadi gas. Jadi menguap. Ya sayang ya? Ada yang mau ditanyakan anak-anak Ustazah? Ustazah hidupkan. Boleh dihidupkan mic-nya yang mau bertanya. Ustazah. Zam. Ustazah, suaranya nggak jelas. Jelas sayang. Nggak jelas anak suaranya. Oke, dari penjelasan Ustazah Andi tadi, anak-anak Ustazah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ustazah, Afika mau nanya. Ya. Yang lainnya dimatikan dulu speakernya nak ya. Sayang, Atika mau tanya. Jadi yang lain tolong dimatikan dulu speakernya boleh? Kita dengarkan dulu Atika mau bertanya ya. Matika. Mana dia Atikanya? Ustazah, tolong jelaskan contoh mengembun. Mengembun. Mana dia? Afika yang nanya ya, Afika Putri. Ya. Oke, bentar ya. Ustazah. Kayak Bandi aja kau kakak. Bentar ya Afika ya, teman-teman yang lain juga sabar ya. Afika, yang Afika tanya, Afika dari kelas mana nak? Afika mana? Afika kelas 3 apa sayang? 3 toik. Oh ya, Afika. Ya, 3 Torik. Afika menanyakan bagaimana proses mengembun ya nak ya? Ya. Ya, mengembun. Sebentar ya. Oke, tolong dimatikan dulu mic-nya nak ya. Ustazah Andi akan menjelaskan dari pertanyaan Afika tadi yaitu bagaimana proses
terjadinya mengembun, silakan dimatikan dulu mic-nya. Dengarkan penjelasan dari Ustazah Andi. Perhatikan nak ya, ini kalau mengembun perubahan dari gas ke cair ya. Perubahan dari gas ke benda cair. Tak dengar? Izin ke Tak dengar, nak? Kalau sabun cair, Sabar ya, Ustazah tak sayang. dengar. Ya, kita dengar dulu jawaban Ustazah Andi dari pertanyaan Afika tadi. Yang lain tolong mic-nya dimatikan dulu. Nanti Ustazah buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Satu-satu matikan dulu. tanyanya. Ya, nanti bertanya lagi. Matikan dulu ya. Perhatikan sayang ya. Perubahan wujud dari gas ke cair dinamakan mengembun ya. Contohnya, Anak Ustazah meletakkan air panas di gelas, kemudian ditutup. Nah, lama-lama tutup gelasnya itu akan ada titik-titik air ya sayangnya. Makanya mengembun. Bisa juga es batu diletakkan dalam gelas. Ya. Jadi di gelas itu ada Ustazah, kalau sabun batangan, Sabar ya sayang. Ustazah lagi menerangkan. Tolong dimatikan dulu mic-nya ya. ada titik-titik air nak ya. Nah, biasanya kita pegang kemudian basah tangan kita ya. Nah, itu namanya mengembun. Ya, biar sering kita jumpai di sehari-hari ya. Paham Afika? Mana Afika? Nah, paham Ustazah. paham ya, insya Allah ya di kehidupan sehari-hari sering kita jumpai ya. Baik, tadi Afika yang bertanya tadi, ada yang mau bertanya, boleh bertanya nak, asalkan sudah diberi Ustazah, kalau sabun batangan, sabun batangan prosesnya. Ustazah, ulangi proses penyemblingannya. Proses menyublim. Halo, Lutfi nanya tentang saya Bibi. sabun batang ya. Iya. Sabun batang. Yang lain tolong dimatikan dulu sayang. Dengarkan dulu penjelasan ustazahnya. Apa pertanyaannya Lutfi? Proses sabun batang. Sabun batangan yang direndam. Direndam menjadi Ya, melebur ya. Yang kemarin itu. Lalu lama-lama akan juga nanti akan padat juga ya. Ini melebur juga ya. Melebur karena air dingin ya, terlalu dingin ya, bisa juga. Karena Ustazah, suaranya tak jelas. jelas kan? Yang lain jelas suaranya nak? Enggak jelas, Ustazah. Jelas, Ustazah. Jelas. Suaranya dimatiin. Enggak jelas, Ustazah, suaranya. Kamu, Ustazah. Enggak jelas suaranya, Ustazah. Putus-putus. Maaf ya nak ya, ini Ya, karena sinyal ya mungkin sayangnya. Tadi karena hujan, jadi sinyal putus. Diharap dimaklumi aja ya. Dari Lutfi tadi, penjelasan dari Ustazah Andi, sudah paham nak? Sudah, alhamdulillah. Tadi ada lagi yang mau bertanya. Siapa tadi ya? Bibi mau bertanya apa, Bibi? Ada yang bertanya, saya nanya ya. Udah paham semua tentang perubahan wujud benda? Udah paham? Sudah, Ustazah. Ustazah, Bibi mau tanya, Nak. Bibi, boleh silakan Bibi. Yang lain tolong nak ya, suaranya dimatikan dulu ya. Proses penyemblingan. Proses menyublim. Proses apa nak? Iya, Bibi kurang paham. Proses menyublim yaitu Ustazah, perubahan suaranya nggak benda jelas. dari padat ke gas ya.
Ini pewangi ruangan atau kapur barus. Nah, awalnya kita letak kapur barus itu bentuknya padat ya. Kita letak di lemari pakaian. Lama-kelamaan akan habis ya. Jadi dari padat ke gas berubah habis ya. Perubahan dari padat ke gas disebut menyublim. Contohnya kapur barus yang diletak di lemari pakaian lama-kelamaan akan habis ya. Ini pewangi ruangan. Pokoknya benda padat ya. Ada di sini ada isinya benda padat di sini ya. Pewangi ruangan ini lama-kelamaan akan habis. Ini merupakan proses perubahan wujud dari padat ke gas. Paham? Bibi sudah paham Bibi? Paham. Ya, bisa bedakan ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi atau Ustazah yang bertanya? Ustazah yang bertanya ya. Wih, mantap. Berani-berani anak Ustazah nih ya. Udah siap untuk ditanyakan? Siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Siap. Allah. Mantap. Baik, dari keterangan tadi Ustazah Andi, siapa yang bisa menyebutkan dari mana saja sih kita bisa memperoleh informasi? Dari mana saja? Dari mana saja ya? Naura. Yang lainnya dengar dulu. Coba Naura. Yang dari gambar pewangi saja. Saya Yang gambar pewangi tadi deh. Perubahan wujud dari mana ke mana Ustazah? Dari padat Pewangi tadi itu dari padat menjadi gas. Dia lama-lama akan hilang, habis. cair bisa jadi Kapur barus di dalam kamar mandi pernah lihat? Nah, merah, hijau, kuning ada tuh. Kadang di dalam kamar mandi ditaruh di lantai sama mama. Nah, itu lama-kelamaan akan mengecil. Lama-lama akan habis. Itu yang namanya menyublim. Ya, Iya. iya dia habis lama-lama karena gas, jadi gas dia, nggak ada bekasnya. Lama-lama akan mengecil. Ya, itu namanya menyublim. jadi kemarin memang padat itu bisa jadi cair kan, seperti batu, es batu kan, batu kan pertama dia padat, kemudian Naura? udah paham. Oke, Ustazah kembali lagi ke pertanyaan Ustazah tadi. Saya perhatian Bisa jawab. Ada nggak ya yang bisa jawab? Kita bisa dapatkan informasi dari apa saja ya tadi? Dari Membaca. Dari membaca buku, benar. Apa lagi nak? menonton, dapat Ustazah. Ambil minum dulu ya. Menulis Ustazah ya. Coba. Benar, percobaan, benar. percobaan. Kita melakukan percobaan, contohnya di rumah anak-anak Ustazah nih, ingin tahu gimana sih proses mencair. Anak-anak Ustazah di rumah ambil es batu. Kemudian es batunya anak-anak Ustazah taruh di dalam baskom misalnya. Nanti lama-lama akan mencair, dia es batunya tuh. akan jadi air. Makanya namanya prosesnya adalah perubahan dari beku menjadi cair. Iya, namanya mencair. Ketika anak-anak Ustazah melakukan percobaan itu, maka anak-anak Ustazah mendapatkan informasi melalui percobaan. Ya. Selain tadi percobaan, membaca, menulis, apalagi ya tadi yang diterangkan sama Ustazah. Melalui apa?
Menonton bisa, menonton video tentang pembelajaran itu namanya kita mendapatkan informasi. Ada lagi? Mendengar. Kemudian yang tadi yang ada gambar peta, apa itu namanya tuh? Ya, menyajikan lewat apa itu? Kalau kita dapat informasi kita melalui apa lagi nak? Orang lain. Majalah. Ya, itu membaca sayangnya tadi ya, sudah ya. Ananda sudah dapat informasi, kemudian Ananda ingin menyajikannya. Dapat informasi itu Sajikan dari dalam apa bentuk aja? apa, Nak? Baca, nonton, Nah, tabel hebat. Apalagi sayang? Ya, main mapping ya. Mappingnya. Melalui main mapping. Jadi kita bisa menyampaikan kembali informasi itu dengan cara kita Ya. ya. Ada yang bisa kasih contoh tak ya? Proses mencair selain ya Akila. Selain es batu, mencair apa lagi nak? Tadi apa salah pertanyaannya? Contoh perubahan mencair. Ada kecair Ustazah Ya, seperti benar. es batu, Selain es batu, es krim, oh lilin, ya benar. Keju yang dilelehkan ya kan? Yang dipanaskan. Ustazah, es krim. Ya, pintar. Pintar. Ada lagi? Mencair? Mentega ya. Pewangi ruangan Ustazah. Yang Pewangi dipanaskan. ruangan. Kalau pewangi ruangan tadi apa ya? Penyulingan. Yang Ustazah tanya mencair. Jadi kalau kapur baru, minyak wangi itu menyublim ya. Pewangi ruangan itu menyublim. Kalau mencair sesuatu yang padat berubah menjadi cair, makanya dikatakan mencair. Siapa tadi bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ustazah. Ya, Rakif. Gas kecair namanya apa Ustazah? Gas ke cair. Tanya apa? Menguap. Ya, menguap. Dijawab sama siapa tadi? Bibi. Siapa? Bibi yang jawab ya? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Ustazah. Siapa lagi yang jawab tadi? Selain Bibi? Contoh menguap tadi apa ya? Ada yang bisa kasih contoh dari gas dari cair menjadi gas? Air mendidih. Air mendidih. Air apa mendidih kan? Air mendidih. Uap air mendidih. Air mendidih. Alhamdulillah sudah paham ya. Ya, ternyata anak-anak ustazah Mengambun Ustazah. masih dari apa yang ustazah terangkan. Kondensasi. Apa nak? Kondensasi. Bun. Hujan itu. Buat Kondensasi. hujan. Enggak pakai video. Ada berapa ya jenis perubahan wujud benda tadi? Ada? Tiga. Ada? Ada berapa? Tiga. Ada berapa? Tiga Ustazah. Tiga? Sudah saya. Halo tadi? Ada? 6. Siapa yang jawab 6 tadi tuh? Siapakah dia? Siapa namanya? Sebutkan namanya nak. Bibi. Hebat ya. Malu-malu nak ya. Jadi memang ya bertulis perubahan wujud benda itu ada. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa sebutkan? Contohnya yang 6 tadi. Ya. Satu. Siapa satu? Pak, ayo. Es batu. Satu berubah
padat ke cair, padat ke itu contoh ya sayang. cair, padat ke gas. Gas ke padat, Ustazah. Ya. Gas ke padat. Ya, apa itu gas ke padat namanya? Es batu padat ke cair. Ini apa nak? Padat ke cair. Padat ke Gas cair. ke padat, Ustazah. Uap air mendidih, cair ke gas. Galaksi A30. Siapakah ini? Tadi udah benar, dari padat menjadi cair. Apa namanya itu perubahannya? Es batu. Ya, es batu itu apa perubahannya sayang? Cair. Batu yang mencair. Cair. Pembuatan es batu itu dari padat nak. Itu harus Dari padat ke cair jadinya mencair. Jadi nomor 1 jenis perubahan udara yang pertama adalah mencair. Yang kedua, apa lagi? Selain mencair. Siapa Jangan dimatikan kameranya nak ya. Jangan dimatikan kameranya. Kiranya hidupkan, Ustazah mau lihat wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik. Dimatikan Ya. sayangnya. Ya, siapa lagi yang menjawab? Selain mencair, jenis-jenis perubahan udara. Gas ke padat, Ustazah. Gas ke padat apa namanya? Padat ke gas, Ustazah. Ya, apa namanya nak? Padat ke gas itu apa namanya? Mengharum ruangan. Mengharum ruangan. Yuk. Menyublim. Tadi udah kita bahas kapur barus berubah jadi kecil, lama-lama hilang. Itu namanya menyublim. Yang pertama mencair, yang kedua menyublim. Selanjutnya apa lagi ya? Hah? Apa yang pikir itu? Kenapa ya? Menyublim. Mencair. Ini dia. Yang ketiga apa ya? Padat ke cair. Selain mencair, menyublim, apa lagi nak? Gas ke air. Dari gas ke cair. Apa namanya? Cair ke gas. Dari padat ke cair. Ke cair sudah tadi saya yang mencair. Padat Gas. Menyublim. Apa lagi? Apa lagi? cair ke gas. Cair ke gas. Padat ke cair. Hah? Pindah kemana? Yo, apa? Bukannya ganggu, Cair dia ke main-main. gas. Gas ke cair. Tadi air Gas ke cair. kemudian ditutup. Tutupnya itu ada titik-titik air. Ya, apa namanya ya? Iya, Ica main-main. Gas ke cair. Ayo, apa namanya? Tolong kameranya jangan dimatikan. Naura. Stefano, kameranya dihidupkan nak. Ustazah mau lihat dong. Padat ke cair. Namanya apa ya? Misalnya Irul punya air teh obeng. Wah, enak nih teh obeng. Punya teh obeng. Teh obeng itu namanya ya? Siapa yang udah pernah minum teh obeng? Ya. Ya. Dingin atau panas? Dingin kan? Kemudian di gelasnya itu nanti anak-anak ustazah lihat di luar gelasnya itu ada titik-titik air kan? Nah, itu namanya embun. Karena punya embun, titik itu namanya embun. Jadi namanya proses itu adalah mengembun. Jadi ada 3 baru nih. Cair, menyublim, mengembun. Ada 3 lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa ya yang bisa jawab? Menguap. Menguap. Pintar. Siapa yang jawab? Menguap. Menguap.
Sudah 4. Yang Maaf. kelima? Kelima apa nak? Melebur bisa. Melebur. Melebur. Itu mama yang jawab ya. Melebur itu kan seperti ini, Pi. Seperti sabun yang direndam dengan air. Nanti ada Hancur. Hancur. Kalau sabun direndam air hancur. Dia akan habis kan. Apa lagi? Namanya melebur. Enak. Yang kelima apa Dan sayang? mana tulisan Ustazah? Bahan apa? Ini Pak. Ada menambahkan satu cair. Mencair. Botolnya dengan air, kemudian dimasukkan freezer. Bahan wujud apa itu nak? Oh, enggak jadi. Kemudian jadi Apa namanya? namanya perubahan wujud apa itu? Dari Nama pun menguap. air itu pada disebut apa nak? Misalnya Hana nih, Hana mau buat es lilin rasa mangga misalnya. Hana mau buat es lilin. Dari Mencair. cair kan dulu kan, taruh sirup mangganya, ya kan Hana? Bang. Kemudian dimasukkan ke dalam Mengembang kulkas. sama. Nah, kemudian nanti ditaruh di kulkas atas, jadinya membeku. Ya, perubahan apa yang terjadi? Dari cair menjadi Padat. ya benar, alhamdulillah. Dari Keenam apa lagi nak? Yang keenam Terakhir satu lagi, padat. dari gas menjadi padat. Dari gas. Yang jawab tadi, Gigi ya? Ulang. Cair. Anak. Gigi yang jawab. Dari padat Ustazah. gas padat. Akan mendidihnya air yang diperas jadi gas. Ada prosesnya. Cair menjadi gas, masa air ya. Nah, masa air ini dia zatnya cair. Ketika kita letakkan di atas kompor, dia akan mendidih. Maaf ya Bunda, suaranya Cair. minta tolong Bunda, biar Ananda fokus ke sini dulu ya Bunda ya. Yang namanya Lutfi juga. Ini lebih ikut orang. Bukan wujud benda. Apa aja coba. Yang ini tadi. Ini bisa baca kan? Perhatikan lagi ya sayang. Tolong suaranya, moodnya dimatikan dulu ya, mic-nya ya. Iya, Azan. Teman-teman matiin. Ini perubahan dari apa nak? Makan dulu. Ustazah suaranya putus-putus. Sayang ya. Ya, Ustazah saya putus-putus. Ya, perhatikan gambarnya ini nak. Mic-nya dimatikan dulu nak ya, mic-nya tolong dimatikan dulu. Matikan dulu mic. Adil, matikan mic-nya dulu nak. Ya, ini bentuk perubahan wujud apa ini nak? Dia. Gimana nih? Jadi kasih gitu lagi. Fadil, saya tanya. Ini perubahan wujud dari bentuk dari apa nak? Wujud apa ini? Dari Ustazah si Naila
Putus. Putus sayang. Ya, yang mau jawab boleh buka mic-nya. Ustazah, suaranya Ya. tak dengar, Ustazah. Ustazah, suaranya nggak jelas. Ustazah, suaranya Jawab. Silakan suaranya di ya. nggak jelas, Zah. Bang, sini mau jawab ini perubahan apa ya? Coba lihat pada gambar, ada yang bisa jawab ini perubahan apa? Perubahan gas Dari apa? cair menjadi gas. Cair menjadi gas, Ustazah. Dari Cair menjadi gas, Ustazah. Ya, benar. Cair menjadi gas. Apa namanya, Nak? Gas, Ustazah. Disebut menguap. Ribu untuk anak-anak ustazah yang jawab ya. Hebat-hebat. yang jawab itu perhatikan tadi ya. Iya. Kemudahan jelasinnya. Tapi anak ya, kalau ada Itu suaranya putus, Ustazah. baiklah. Sekarang Teman-teman, speakernya dimatiin. Baik, alhamdulillah. Materi tadi bahasa Indonesia sudah disampaikan. Ustazah Ira dan Ustazah Anji, mohon maaf atas tepuk tangan mungkin sinyalnya kurang bagus. Tidak tempat duduk karena tadi Ustazah, suaranya ya. kecil. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan jumpa lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu ya. Lanjut doa Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat walau belajar di rumah. Kumpulkan tepat waktu ya nak ya. Ayah ada sifat. Assalamualaikum. Salam Assalamualaikum.